Sifat budaya. Yang pertama, terbagi. Kebudayaan dapat dibagi dalam bermacam-macam bidang atau aspek. Ada kebudayaan yang sifatnya rohani dan ada yang sifatnya kebendaan atau spiritual and material culture. Ada kebudayaan darat dan kebudayaan maritim atau terra and aquaculture. Dan ada kebudayaan menurut daerah. Kebudayaan suatu suku bangsa atau subsuku bangsa atau areal culture. Semuanya bergantung pada siapa yang mau membedakan dan untuk apa dilakukan. Masing-masing masalah pada pokok dalam skema tersebut dapat dijabarkan, misalnya soal manusia dan waktu. Ada orang yang mengenang masa lalu yang dalam film Si Unyil ditokohkan sebagai Pak Raden. Ia termasuk orang yang sentimental menurut tipologi Heymans. Pak Unyil adalah orang yang mengagumi masa sekarang karena ia tidak memiliki masa lalu yang jaya dan masa depan yang tentu. Yang menurut tipologi Galenus, tipenya termasuk arti lebih menggantungkan pada masa depannya. Ia pun suka mengatur kawannya, sehingga menurut Galenus ia termasuk tipe sanguinikus. Setiap kebudayaan dibagikan oleh sekelompok orang yang biasanya menghuni wilayah yang sama. Wilayah tempat mereka tinggal, kondisi geografis di sekitar mereka, masa lalu negara mereka, sistem kepercayaan dan nilai-nilai warganya, dan warisan yang mereka banggakan merupakan budaya mereka. Menjadi umum, bagi suatu kelompok, aspek-aspek ini mengembangkan rasa persatuan dan kepemilikan di antara orang-orang dalam kelompok itu. Orang-orang dari berbagai arti komunitas yang sama memiliki nilai, kepercayaan, dan tradisi yang sama. Sastra dan sejarah mereka sama. Bahasa dan tingkah laku mereka dan cara mereka berkomunikasi serupa. Dibangun oleh sistem kepercayaan mereka, kepribadian mereka memiliki ciri-ciri tertentu. Contohnya yaitu peran seseorang dalam keluarga dan masyarakat ditentukan oleh budaya mereka. Pekerjaan dan gaya hidup mereka mungkin dipengaruhi oleh budaya mereka. Adaptif. Kebudayaan bersifat adaptif artinya kebudayaan dapat menyesuaikan diri. Kebudayaan merupakan sebuah keberhasilan mekanisme bagi spesies manusia. Kebudayaan memberi kita sebuah keuntungan selektif yang besar dalam kompetisi untuk bertahan hidup terhadap bentuk kehidupan yang lain. Contohnya, adaptasi terhadap budaya luar. Karena terjadinya bencana alam, masyarakat yang berada pada daerah tersebut harus pindah ke daerah lain yang memiliki budaya berbeda. Selanjutnya, kebudayaan bersifat berubah. Kebudayaan selalu berubah atau memiliki sifat dinamis. Tanpa adanya gangguan kebudayaan yang lain, asing atau luar, kebudayaan akan berubah seiring berjalannya waktu. Jika tidak dari luar, individu-individu dalam kebudayaan tersebut akan memperkenalkan jenis baru dalam tingkah laku yang pada akhirnya akan menjadi milik bersama dan selanjutnya akan menjadi bagian dari kebudayaan tersebut. Terjadi juga karena adanya perbedaan aspek dalam lingkungan kebudayaan, terjadi perubahan dan membuat kebudayaan menyesuaikan diri dengan perubahan. Misalnya, corak pakaian yang dimiliki nenek kita ketika mereka masih muda berbeda dengan corak pakaian yang kita kenakan saat ini. Pada umumnya, unsur perbedaan seperti teknologi lebih terbuka terhadap proses perubahan daripada unsur rohani seperti moral dan agama yang cenderung statis. Sifat budaya integratif, yaitu kebudayaan bersifat integrasi sosial, artinya kelompok-kelompok etnik yang memiliki kebudayaan berbeda dapat beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas di masyarakat. Akan tetapi, masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Contohnya yaitu ketika sekelompok orang pergi ke suatu wilayah dengan budaya yang berbeda dengan budaya asalnya, maka sekelompok orang tersebut sebagai kebudayaan minoritas harus bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, tapi masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka sendiri. Sifat budaya harus dipelajari, yaitu
Kebudayaan tidak diturunkan secara biologis dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih baru. Itu dipelajari melalui pengalaman. Para anggota budaya berbagi cita-cita tertentu yang membentuk hidup mereka. Generasi mendatang belajar untuk mengikuti cita-cita yang sama. Budaya menyebar dari generasi ke generasi yang mengadopsi kebiasaan dan tradisi lama mereka sebagai bagian dari budaya mereka. Cita-cita mereka yang mendasari hidup mereka adalah bagian dari budaya mereka. Nilai-nilai budaya diberikan dari satu generasi ke generasi yang merupakan alasan mengapa mereka terus ada dan berlanjut. Bahasa, sastra, dan bentuk seni diturunkan dari generasi ke generasi. Tidak ada individu yang lahir dengan rasa budaya. Dalam perjalanan hidupnya, ia mempelajarinya. Contohnya yaitu tradisi pembakaran jenazah di Bali atau dikenal dengan istilah ngaben, yang merupakan warisan leluhur dan telah dilakukan sejak ratusan tahun silam di Bali. Masyarakat Hindu Bali mempercayai bahwa dengan membakar jenazah, roh leluhur menjadi suci dan mereka dapat beristirahat dengan tenang. Budaya bersifat memaksa. Kebudayaan bersifat memaksa karena sesungguhnya budaya dipagari oleh sekian banyak kaidah dan peraturan yang tidak dapat dilanggar. Budaya juga memiliki norma-norma yang sudah ada sejak dulu. Sekalipun manusia adalah pencipta kebudayaan, namun manusia juga dapat dikatakan diciptakan oleh kebudayaan itu sendiri. Meskipun tidak selalu ada aturan tertulisnya, suatu kebudayaan dapat bersifat memaksa sekaligus memberikan pedoman untuk berperilaku dengan tujuan agar terciptanya kehidupan manusia yang lebih bermartabat dan teratur. Contoh budaya bersifat memaksa yaitu budaya berjalan sedikit bungkuk ketika melewati orang yang lebih tua. Budaya ini sudah ada secara turun-temurun dan diajarkan kepada manusia dari mereka kecil. Manusia harus dan dipaksa untuk melakukannya sebagai bentuk menghormati orang yang lebih tua darinya. Dari berbagai uraian sifat budaya tadi, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah buah budi manusia yang mengandung sifat-sifat keluhuran dan kehalusan baik dari lahir maupun batin yang ada dalam hidup manusia. Kebudayaan mempunyai sifat-sifat yang dapat digunakan untuk menandai apakah suatu fenomena atau gejala dapat dikategorikan sebagai sebuah budaya atau bukan.